bahwa ada upaya yang terus-menerus dari Daniel untuk memperjuangkan, ternyata mentok, tidak ada kebijakan yang signifikan dan terkaitan dengan Karimun Jawa, maka ada langkah sedikit maju, dan itu yang diakomodir dalam Perma 1 2023 dan Pedoman Kejaksaan 8 tahun 2022. Ada pemaafan yang wajar, ya. Ada alasan pembenar yang wajar, dan itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Setelah membaca dan memahami seluruh pertimbangan majelis hakim, bahwa ternyata ada satu fakta yang fundamental yang tidak dipertimbangkan. Ya, kemarin kita sudah menyampaikan minimal ada 3 kejanggalan, termasuk di dalamnya adalah memaknai dan mengartikan pejuang lingkungan itu seperti apa. Nah, hari ini kami mengajukan banding dengan harapan Pengadilan Tinggi mampu melihat Daniel sebagai pejuang lingkungan yang dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, harapan kami tentunya Daniel mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, karena dalam semua kesaksian di persidangan mengatakan bahwa Daniel memang pejuang lingkungan. Dan saksi juga menyampaikan bahwa Karimun Jawa pada khususnya dan Jepara pada umumnya itu membutuhkan Daniel untuk selalu aktif memperjuangkan dan menyuarakan tentang lingkungan hidup. Nah, yang kedua, kami juga melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam pertimbangan yang kami minta juga diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. Nah, kejanggalan itu termasuk di dalamnya adalah tidak mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan ahli yang kita hadirkan. Padahal kalau pasal pidana dalam Undang-Undang ITE, maka kami telah menghadirkan salah satu direktur di Kementerian Kominfo, yang jelas dia menyampaikan Daniel bisa dianggap tidak bersalah berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Kira begitu. Pak, terkait dengan harapan ini kan pengennya Bang Daniel dianggap sebagai pejuang lingkungan ya. Dalam persidangan kemarin hakim itu kan memang sudah membacakan bahwa Daniel dianggap sebagai pejuang lingkungan. Itu bagaimana, Pak? Ya, memang kami melihat ada pemahaman yang berbeda dengan majelis, karena predikat pejuang lingkungan itu melekat di dalamnya adalah perlindungan hukum. Dan ini menurut saya, pemahaman hakim menurut saya berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena semua orang bisa dianggap sebagai pejuang lingkungan, tapi tidak melekat di dalamnya perlindungan hukum. Ya, tapi tidak kebal hukum ya. Kami tidak menyampaikan kebal hukum, tapi ada perlindungan hukum, itu klausul undang-undang, itu bunyi undang-undang. Nah, perlindungan hukum itu tidak dimaknai sebagai satu hak oleh pejuang lingkungan. Fakta-fakta itu tidak dipertimbangkan oleh hakim, bahwa ternyata Daniel melakukan tindakan seperti yang didakwakan itu adalah latar belakangnya. Makanya kami protes karena hakim tidak melihat secara historisnya. Gitu. Kalau hakim melihat secara historis, ya, bahwa ada upaya yang terus-menerus dari Daniel untuk memperjuangkan, ternyata mentok, tidak ada kebijakan yang signifikan dan terkaitan dengan Karimun Jawa, maka ada langkah sedikit maju, dan itu yang diakomodir dalam Perma 1 2023 dan
Pedoman Kejaksaan 8 tahun 2022. Ada pemaafan yang wajar, ya. Ada alasan pembenar yang wajar, dan itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Kalau predikat pejuang lingkungan diletakkan pada satu orang, tapi perlindungan tidak diberikan kepada pejuang lingkungan, maka predikat itu sebetulnya luntur, nggak ada gunanya. Buat apa predikat pejuang lingkungan, tapi tidak melekat perlindungan hukumnya?